Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya, Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat video tutorial bagaimana cara membuat dual boot Windows 10 dan API Linux MX Edition pada PC berbasis BIOS Legacy dan hard disk dengan inisial MBR. Pertama-tama teman-teman masuk terlebih dahulu ke mesin Windows 10. Kemudian teman-teman bisa buka File Explorer. Kemudian pada disk PC teman-teman klik kanan dan arahkan ke Manage. Selanjutnya teman-teman arahkan ke Disk Management. Kemudian teman-teman arahkan ke partisi terakhir yang ada pada hard disk yang teman-teman gunakan. Pastikan partisi terakhir berbentuk logical drive. Kemudian pada partisi terakhir ini, logical drive, teman-teman bisa klik kanan kemudian shrink volume. Kemudian pada enter space, teman-teman bisa isikan dengan kehendak teman-teman. Di sini saya akan mengisikan 100 GB. Maka jika dalam megabyte saya mengisikan 102400 yaitu 100 GB. Kemudian shrink. Maka akan terbuat free space dengan kapasitas sebesar 100 GB. Selanjutnya teman-teman bisa close terlebih dahulu komputer manajemen. Kemudian teman-teman di sini saya menggunakan multiboot USB Pentoy untuk menginstal API Linux MX Edition. Bagi teman-teman yang belum bisa membuat multiboot USB dengan menggunakan Pentoy, tutorialnya saya sertakan link di kolom deskripsi video ini. Jika partisi dan multiboot USB siap, teman-teman bisa lakukan restart dan booting ke USB Pentoy. Pada saat restart, teman-teman masuk terlebih dahulu ke BIOS. Bisa menekan tombol Del, tombol F2, tombol F12, atau tombol F11 sesuaikan dengan BIOS yang ada pada PC atau laptop teman-teman. Setelah masuk BIOS, teman-teman set boot priority ke USB. Maka setelah berhasil booting ke USB multiboot Pentoy, akan ditampilkan list ISO yang ada pada USB multiboot Pentoy. Dikarenakan di sini saya akan menginstal API Linux MX Edition, maka saya akan memilih ISO API Linux MX Edition dengan menekan enter. Kemudian pada saat boot, teman-teman pilih API Linux Snapshot. Kemudian enter. Selanjutnya, setelah berhasil booting ke live session dari API Linux MX Edition, teman-teman bisa klik kanan, kemudian teman-teman arahkan ke install.
Kemudian teman-teman bisa klik next. Kemudian pada tahap ini adalah tahap terpenting dari install API Linux MX Edition. Teman-teman bisa pilih customize the disk layout. Kemudian next. Kemudian pada tahap ini teman-teman bisa buka terlebih dahulu Gparted dengan mengklik ikon Gparted. Selanjutnya teman-teman pilih lokasi harddisk teman-teman. Di sini lokasi harddisk saya terdeteksi sebagai SDB dan USB terdeteksi sebagai SDA. Maka dari itu saya memilih SDB. Sesuaikan dengan lokasi harddisk teman-teman. Di sini akan tampil free space sebesar 100 GB. Dikarenakan pada kesempatan kali ini kita akan menginstal pada sistem dengan BIOS legacy atau harddisk dengan inisial MBR. Maka partisi yang harus dibuat diantaranya, pertama teman-teman klik new, kemudian pada new site teman-teman isikan 2 kali kapasitas RAM yang teman-teman gunakan. Jika teman-teman menggunakan kapasitas RAM 2 GB, maka new site diisi 4 GB. Jika dalam megabyte, untuk 4 GB yaitu 4096. Kemudian file system arahkan ke Linux Swap. Kemudian add. Selanjutnya kita juga butuh partisi boot. Teman-teman bisa klik kanan kemudian new. Kemudian untuk partisi boot saya sarankan sekitar 1 GB, jika dalam megabyte yaitu 1024. Kemudian untuk file system bisa ext4, kemudian add. Selanjutnya kita juga butuh partisi untuk akar sistem dari Linux. Teman-teman bisa klik kanan kemudian new. Kemudian gunakan semua sisa partisi yang ada, kemudian file system ext4, kemudian add. Maka partisi yang telah kita buat diantaranya Linux Swap sebesar 4 GB atau 2 kali kapasitas RAM yang teman-teman gunakan. Kemudian untuk partisi boot saya berikan 1 GB. Kemudian untuk partisi root atau akar dari file system Linux saya beri sisa dari kapasitas yang ada. Setelah ketiga partisi dibuat, teman-teman bisa klik apply. Kemudian klik apply. Setelah all partisi sukses, teman-teman bisa klik close. Kemudian close aplikasi Gparted dan kembali ke installer. Tunggu sampai proses installer mendeteksi partisi-partisi yang sebelumnya kita buat. Ya, setelah partisi telah terdeteksi oleh installer, maka akan ada SDB6, SDB7, dan SDB8. Mungkin jika partisi atau harddisk pada PC teman-teman terdeteksi SDA, maka akan sedikit berbeda pada kesempatan kali ini. Di sini harddisk saya terdeteksi SDB, maka akan tampil SDB6, SDB7, SDB8. Untuk SDB6
Itu kapasitas 4 GB kita akan gunakan sebagai swap. Selanjutnya untuk SDB 7 kita akan gunakan sebagai boot. Kemudian untuk SDB 8 kita akan gunakan sebagai root. Jadi SDB 6 sebagai swap, SDB 7 sebagai boot, SDB 8 sebagai root. Inisial SDB mungkin akan sedikit berbeda dengan apa yang teman-teman miliki pada harddisk teman-teman. Mungkin SDA, mungkin SDC. Sesuaikan saja dengan kondisi teman-teman. Yang terpenting yaitu di use for-nya 4 GB untuk swap, 1 GB use for boot, kemudian yang sisanya untuk use for root. Setelah ketiga partisi dipilih, teman-teman bisa klik next. Jika ada peringatan, teman-teman cek kembali dengan mengklik no dan cek apakah ada kesalahan. Ya, di sini Pentoy terdeteksi sebagai ESP, maka jangan pilih partisi Pentoy. Ya, partisi Pentoy sudah tidak terpilih, maka yang terpilih hanya swap, boot, dan root. Kemudian teman-teman bisa klik next kembali. Swap partition. Untuk swap partition kita format saja. Kemudian teman-teman coba kembali untuk klik next. Nah, maka akan tampil SDB 8 untuk root, SDB 7 untuk boot, SDB 6 untuk swap. Teman-teman bisa klik yes untuk melanjutkan. Selanjutnya di sini adalah salah satu langkah yang penting pada tutorial membuat dual boot Windows 10 dan API Linux MX Edition, yaitu memilih lokasi install Gerub. Teman-teman pilih ke hard disk, jangan pilih ke USB. Di sini USB terdeteksi sebagai SDA dan hard disk terdeteksi sebagai SDB. Maka dari itu saya akan memilih SDB. Bagi teman-teman sesuaikan dengan kondisi teman-teman. Jika hard disk terdeteksi sebagai SDB, maka pilih SDB. Jika hard disk terdeteksi sebagai SDA, maka pilih SDA. Kemudian pada inisial pilih MBR, kemudian next. Untuk komputer name sesuaikan dengan kehendak teman-teman. Kemudian next. Untuk time zone pada kesempatan kali ini saya memilih Asia, kemudian lokasi Jakarta. Sesuaikan dengan kehendak teman-teman. Di sini juga saya memilih format 24 jam. Kemudian teman-teman bisa klik next. Untuk user sesuaikan dengan kehendak teman-teman. Password sesuaikan dengan kehendak teman-teman. Kemudian root password sesuaikan dengan kehendak teman-teman. Setelah semua terisi dari login name, password dari user, kemudian password dari root terisi,
teman-teman bisa klik next. Pada tahap ini, teman-teman tidak akan bisa mengklik next. Teman-teman tunggu proses instalasi sampai selesai. Setelah proses install selesai, teman-teman bisa klik finish. Tunggu sampai PC restart dan menampilkan boot dari MX API Linux MX Edition dan Windows 10. Ya, di sini tampil list untuk booting ke API Linux MX Edition dan booting ke Windows 10. Di sini kita tes terlebih dahulu booting ke API Linux MX Edition. Pada tampilan login, teman-teman isikan username teman-teman. Kemudian inputkan juga password teman-teman. Kemudian enter. Apabila teman-teman berhasil login, maka desktop environment dari API Linux MX Edition akan tampil. Selanjutnya, kita akan mengecek penggunaan RAM pada saat idle untuk API Linux MX Edition. Teman-teman bisa buka terminal, kemudian ketikkan neopatch. Kemudian enter. Di sini tampil untuk penggunaan dari RAM pada saat idle yaitu sekitar 300 MB. Cukup kecil untuk fresh install Linux. Selanjutnya kita akan coba booting ke Windows 10. Apabila PC teman-teman berhasil booting ke Windows 10, maka proses pembuatan dual boot Windows 10 dan API Linux MX Edition pada PC berbasis legacy dan harddisk dengan inisial MBR berhasil. Sekian video tutorial bagaimana cara membuat dual boot Windows 10 dan API Linux MX Edition pada PC berbasis BIOS legacy dan harddisk dengan inisial MBR. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video tutorial kali ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan tinggalkan komentar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar saya semangat membuat video-video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.